Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Nah, ayo kita semangat lagi untuk belajar hari ini dari pembelajaran PPKN kelas 6 tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah lakunya yang disengaja ataupun tidak. Nah, tanggung jawab itu merupakan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, kemudian anak-anak kita lihat contoh sikap tanggung jawab ya. Contohnya di sekolah, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, ya, disiplin dengan peraturan yang ada. Kemudian di masyarakat, tanggung jawab kita adalah membersihkan lingkungan, menjaga kebersihannya dan membuang sampah tidak sembarangan, ya, membuang sampah di tempatnya. Itulah contoh-contoh sikap tanggung jawab kita di sekolah dan di masyarakat. Bagaimana dengan contoh tanggung jawab kita sebagai warga negara? Nah, kita lihat pada slide berikut. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah dalam pelaksanaannya kita wajib membayar pajak. Nah, kemudian membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dan memanfaatkannya dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya, kemudian apa yang dampak yang ditimbulkan kalau kita melaksanakan kewajiban kita membayar pajak? Tanggung jawab kita membayar pajak kita laksanakan, tentu akan ada dampak yang ditimbulkannya, yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa dengan baik ya. Kemudian tercipta kerukunan hidup masyarakat yang aman dan damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat, tidak terpecah belah, tidak selalu berkonflik. Nah, kita bertanggung jawab membina kerukunan di antara warga masyarakat ya. Tanggung jawab kita mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang akan timbul adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam, dampaknya sumber daya alam akan menjadi terjaga ya. Seperti itu ya anak-anak, pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara, saya bertanggung jawab, atau kita ya bertanggung jawab dengan mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakannya ya, sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara selain yang Ibu sebutkan pada slide yang sebelumnya ya. Nah, kita juga bertanggung jawab ya dan mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan ya. Kemudian sekarang pada masa pandemi ini kita di rumah juga mempunyai tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh ya. Sekolahnya pindah ke rumah. Maka dari itu kita mempunyai kewajiban untuk belajar dan menyelesaikan tugas seperti di sekolah kita lakukan di rumah ya. Kewajiban kita di rumah selain berbakti kepada orang tua, menyayangi adik kakak, membantu orang tua dalam pekerjaan, juga kewajiban kita bertambah belajar di rumah dari pagi jam 7 sampai jam 11. Nah, itu harus kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Jangan sudah mulai waktu belajar kita masih belum bangun, masih belum mandi ya. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, tentunya dengan rasa ikhlas ya.
Nah, kemudian anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai rasa cinta tanah air, ya, rasa nasionalisme, nah, rasa kebangsaan. Bagaimana meningkatkan rasa kebangsaan? Rasa kebangsaan kita tingkatkan agar terbina paham kebangsaan dan semangat kebangsaan dengan cara belajar bersungguh-sungguh, membaca dan menonton berita yang menambah wawasan kita ya tentang bangsa dan negara kita, sehingga timbul cinta tanah air kita. Kemudian memperingati hari-hari besar nasional, mengharumkan nama bangsa ya. Itu semua akan meningkatkan rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri. Nah, dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi akan timbul manfaatnya ya. Indonesia akan menjadi negara yang tangguh dan kuat serta berdaulat karena masyarakatnya kuat, masyarakatnya mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak, kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita dan kewajiban kita, maka akan ada dampak yang timbul ya, akan selalu terjadi perselisihan karena ada hak orang lain yang tidak terpenuhi, makanya akan terjadi perselisihan di antara kita, di antara anggota keluarga, anggota masyarakat, atau bersama warga negara. Kemudian akan memicu timbulnya konflik ya. Nah, ini kenapa sering muncul ada tawuran antar RT, antar warga ya. Itu tentunya akan meresahkan kita ya untuk hidup bermasyarakat. Hidup kita jadi tidak nyaman. Nah, kemudian akan hilang kepercayaan orang lain terhadap kita. Karena tanggung jawab kita tidak laksanakan dengan baik dan benar. Kita tidak mempunyai kesadaran yang penuh ya untuk menjalankan kewajiban kita. Tentunya kita juga tidak akan bisa menuntut hak kita. Nah, mudah-mudahan kamu mengerti ya penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kali ini uji pemahaman materi PJJ-nya ada 4 soal yang tertera di sini. Ya, yang pertama jelaskan pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kamu jelaskan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sebutkan contoh tanggung jawabmu sebagai seorang muslim, apa saja. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabmu sebagai seorang warga negara. 3 saja di antara contoh yang banyak itu ya. Kemudian ada 4. Kemudian yang nomor 4 adalah apa saja dampaknya jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, semuanya tentu sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian jangan lupa kamu mengerjakannya pada link yang akan dikirim via WA ya. Nah, anak-anak, Ibu mohon jangan asal-asalan ya mengerjakannya sesuai dengan materi yang ada di video dan di buku paket kamu. Kamu sesuaikan antara pertanyaan dengan jawaban kamu. Apakah sudah betul apa yang ditanya dengan jawaban yang kamu berikan? Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Demikian anak-anak materi pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada materi PJJ berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.